Ya, oke. Sekarang saya mau ke Bang Kodari dulu. Iya, Bang iya. Kodari, sebenarnya kalau kita memaknai dari marahnya Ibu Mega, sebenarnya tanda kutip ya, tidak marah Iya, sebenarnya. Apa sih maksudnya? Memang karena nggak mau ini iya. kadernya ini begitu dicederai figurnya ini atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat atau menganalisa sebuah komunikasi pasti selalu harus membahas dua hal ya. Pertama teks, yang kedua konteks. Nah, menurut saya penting kita mulai dari konteks di mana kalimat ini diucapkan. Yang pertama itu misalnya tadi ada gambarnya ya. Pada saat Ibu Mega dengan Pak Jokowi ketemu dengan para Purna Paskibraka yang mulai sekarang diproyeksikan untuk menjadi duta Pancasila. Ibu Mega adalah ketua Dewan Pembina ya kalau nggak salah ya, atau penasehat begitu di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan saya kira Bu Mega sedang menjalankan salah satu peran sebagai pimpinan di BPIP untuk katakanlah memberikan arahan ya bagaimana sebuah masyarakat, katakanlah begitu, masyarakat Indonesia pada khususnya yang berideologi Pancasila harus melakukan komunikasi atau kritik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa jadi Ibu Mega sedang menjalankan peran sebagai seorang dalam tanda kutip gitu, ibu gitu. Karena Bu Mega ini tokoh yang sangat senior, seorang perempuan, dan beliau sendiri sebagai ketua partai memang sering, kalau saya dengar ya, menggunakan istilah anak-anak saya begitu kepada kader-kadernya. Dan kalau bicara Pak Jokowi, ya memang sepengetahuan saya ya dalam perjalanan sejarah, paling tidak untuk calon gubernur sampai calon presiden, ini pilihan personal Ibu Mega. Bahkan ya dalam proses pengambilan keputusan mengenai calon Gubernur DKI Jakarta misalnya, waktu itu Ibu Mega berbeda pendapat dengan Pak Taufik Kemas. Karena Pak Taufik Kemas masih katakanlah lebih mendukung kepada Fauzi Bowo begitu. Jadi saya kira Ibu Mega itu punya semacam koneksi emosional ya, koneksi personal. Sebutlah sayang gitu dengan Pak Jokowi, dan pada momen-momennya itu kemudian menjadi keluar begitu. Bahwasanya kemudian ada analisa bahwa ya Bu Mega sedang katakanlah membangun komunikasi politik ya, mengimbangi kritikan-kritikan yang kemarin begitu. Mungkin itu nanti bisa Pangi lah yang membahas. Saya lebih mencoba membahas dari tadi teks dan konteks begitu. Dan saya pribadi orang yang sebetulnya percaya Bu Mega itu antara komunikasi politik yang sifatnya publik dengan yang sifatnya di belakang publik itu lebih banyak yang di belakang sebetulnya. Jadi beliau itu kalau yang penting-penting itu, apalagi sangat penting, itu di belakang bukan di depan gitu. Dan kita nggak tahu, yang tahu aja cuma Mas Arya Bima aja itu, sama meja dan kursi yang ada di situ gitu. Baik, kalau Mas Pangi melihatnya seperti apa? Wajar tidak sih? Atau mungkin ada yang terasa berlebihan di sini? Kalau saya melihatnya berbeda sih dengan Bang Kodari gitu. Berbedanya dalam perspektif masyarakat awam dulu. Kalau masyarakat awam menilainya ada konteks di situ untuk Ibu Mega menjadi pemadam kebakaran. Karena terlalu tegangnya kemarin antara Mbak Puan sebagai orang yang nomor satu di DPR yang sangat kritis ya di situ. Kemudian ada Bung Effendi Simbolon juga kritis di situ. Nah kalau ini terus tegang, ini kalau pepatah Minangnya arek-arek lungga. Jadi kalau tegang terus ini bisa putus ini. Kalau putus bisa diakuisisi Golkar dong, bisa bahaya. Ya, tapi kan kemudian ada yang menjernihkan, mendinginkan lagi suasana yang tadi itu agak panas gitu. Dalam konteks itu yang saya cermati yang pertama. Walaupun politik adalah drama, tidak ada yang berjalan secara alamiah. Tentu ada desain, ada manufacturing itu pasti. Jadi kalau ada mengatakan politik itu alamiah, saya juga termasuk yang mazhab yang kurang percaya bahwa politik itu adalah desain, ada arsitek di situ. Jadi artinya wajar dong Pak Jokowi jadi mulai respect sama PDIP, senang sama PDIP, bahwa ternyata Ibu Megawati Bu Megawati arti pasang badan. Jadi kalau kemudian ya ada yang suara yang tidak berbeda-beda tadi bisa dipahami makna itu, politikal maknanya oleh Presiden Jokowi. Ya Ibu Puan sedang mencoba, nggak mungkin beliau mengamini semua kebijakan pemerintah, kemudian menstempel semua keberhasilan Pak Jokowi, hasil elektoralnya akhirnya jadi 0, gitu. Nah dengan konteks itu standar gandanya nggak mungkin beliau mengambil posisi itu terus. Tetapi di satu sisi, kan dalam koalisi dibutuhkan loyalitas, pasti loh Cak. Pasti Bang Mas Arya juga pasti bilang, loyalitas nomor 1, disiplin nomor 2. Nah jangan-jangan bagi Presiden Jokowi makna pesannya kok Golkar yang dianggap lebih disiplin, lebih loyal gitu dibanding
konteks PDIP gitu. Padahal sebetulnya Ibu Megawati ingin menyatakan bahwa nggak begitu-begitu amat juga gitu. Jadi ini desainnya ada arah-arah ke situ. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah kalau kita mencermati fenomena-fenomena seperti ini dalam konteks politik, itu konteks yang Mas Elit ya, yang saya pahami ya, bahwa PDIP memang sudah habitusnya terbiasa juga untuk melakukan hal-hal yang begitu gitu. Untuk mengkritik itu nggak nahan dari dulu gitu, nggak nahan dari dulu. Ya, maka saya nggak mau sebut seperti yang dibilang oleh orang itu nggak kebiasa sopir angkot yang tadi tiba-tiba bawa mobil pribadi, nggak. Karena habitusnya partai PDIP adalah oposisi, nggak. Tapi dalam konteks itu kita maknai ya seperti itu, Cak, bahwa ada keinginan, ada kegelisahan ada, tetapi mereka ingin menyampaikan secara elegan gitu, secara baik. Nah, ya ada pemadam kebakarannya. Baik, bagaimana kemudian Mas Arief Bima menanggapinya? Kalau Ibu Mega persoalan kritik itu meletakkan pada proporsi kritik yang konstruktif ya, sebagai satu kelayakan ya, kritik yang sehat dengan argumentasi yang masuk akal ya. Jadi saya melihat kalau kritik Mbak Puan dan beberapa kawan-kawan PDI itu kita sering bicara soal tingkatan-tingkatan ya. Visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan. Pada tingkatan program dan kebijakan Pak Jokowi mengenai pandemi, saya kira sudah benar. Ya, karena navigasinya juga situasi yang uncertainty, selalu berubah-ubah. Tapi pada kegiatan, ini yang saya kira pada saat rakyat tidak dapat vitamin C atau kekurangan obat pada saat isoma dan fraksi PDI menyampaikan kegiatan kan itu kan sesuatu yang dilaksanakan, dan kan bukan 3-4 bulan ini pandemi, sudah hampir 1 tahun, dan kemudian sebagai anggota DPR termasuk saya dalam rapat dengan BUMN farmasi, Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma mempertanyakan, kita selalu bicara skenario 1, skenario 2, skenario 3, level-level apa yang kita siapkan, dan ternyata rakyat kebingungan. Masih proporsional karena kritik itu cukup konstruktif. Baik. Tapi memang agak terkaget pada saat Mbak Puan yang waktu itu lebih banyak diam dulu, menahan diri karena memang situasinya sangat tidak memerlukan adanya satu gesekan supaya ada satu persatuan di antara elit untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Baik. Kemudian membicarakan itu agak dianggap terlalu keras. Saya tidak melihat ada satu korelasi interkoneksitas antara pernyataan Bu Mega dengan beberapa kawan-kawan PDI yang kritis, yang waktu itu memang PDI harus bersuara bukan program dan kebijakannya, tapi kegiatan beberapa menteri yang dianggap kok cuma gitu-gitu aja, nggak pecus. Nah, kemudian dikritik. Bukan pada Jokowi. Oke, nanti sesaat lagi saya tanya kepada Bang Mardhani dan juga Bang Kodari. Dari tadi kita bicara mengenai kritik yang konstruktif. Memang ada. Kalau kita lihat di koran-koran di Amerika, ini kartun, karikatur kritik ini lebih parah dan mungkin tidak ditanggapi yang berlebihan oleh elit politiknya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa kabar dengan Indonesia?